Hai Sobat Makan, akhirnya manga One Punch Man chapter terbaru sudah rilis. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Pada lanjutan alur cerita manga One Punch Man, garapan Murata Sensei pada chapter 149 ini akan menjadi chapter yang semakin seru. Pasalnya, di akhir chapter 148 kemarin, kita diperlihatkan transformasi dari salah satu eksekutif asosiasi monster yang berubah semakin kuat, yaitu Black Supreme yang berubah menjadi Golden Supreme. Di saat pahlawan kelas S yang sudah kewalahan dengan monster-monster yang tersisa, dan sekarang mereka diharuskan bertarung dengan Golden Supreme. Kemudian di sisi lain, Silver Fang masih berjuang melawan Garou dengan mode monsternya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita bahas. Di awal scene, kita diperlihatkan pertarungan antar teman yang masih berlanjut, yaitu Fuhrer Ugly dan Golden Supreme. Di tengah-tengah pertarungan, muncul tembakan laser yang mengarah ke arah Fuhrer Ugly. Dan ternyata, tembakan itu berasal dari Homeless Emperor. Melihat Homeless menyerang Fuhrer Ugly, Golden Supreme berkata, "Emperor tak berguna, mengkhianati kawan sendiri ya," kata Golden Supreme. Lalu dengan santai Homeless menjawab, "Ini karena aku jijik melihatnya," kata Homeless. Dan tiba-tiba Homeless diserang oleh Fuhrer Ugly dengan cairan asamnya. Nampaknya serangan dari Homeless sebelumnya belum mampu mengalahkan Fuhrer Ugly dengan sekejap. Sambil menyerang, Fuhrer Ugly berkata, "Jangan ikut campur." Namun dengan mudah Homeless berhasil menghempaskan serangan dari Fuhrer Ugly dan menyerang balik Fuhrer Ugly dengan tembakan lasernya. Homeless menyerang Fuhrer Ugly secara bertubi-tubi. Atomic Samurai, Yayan, dan Spring Mustacho dibuat terkejut dengan kekuatan dari Homeless. "Cih, ini akan menambah repot," kata Atomic Samurai. Di sisi lain, Fuhrer Ugly yang mendapat serangan bertubi-tubi dari Homeless, ia pun sampai dibuat terkapar. Namun Fuhrer Ugly masih hidup dan mencoba melarikan diri. Golden Supreme yang melihat Fuhrer Ugly akan pergi, mencoba untuk mengejarnya dan akan menghabisinya. Namun Homeless mencegahnya dan membiarkan Fuhrer Ugly untuk pergi dengan alasan jika Fuhrer Ugly masih berguna. Dengan ketahanan tubuh Fuhrer Ugly yang cukup kuat, akan membuat para pahlawan yang melihatnya akan ketakutan. Dan itu akan menjadi nilai plus untuk asosiasi monster. Golden Supreme menyetujui perkataan Homeless. Lantas Golden Supreme kemudian menargetkan orang lain untuk dia habisi. Kali ini ia akan menghabisi Daxin. "Baiklah, kalau begitu aku akan membunuh dia terlebih dahulu," kata Golden Supreme. Daxin yang masih terluka akibat cairan asam yang dikeluarkan Fuhrer Ugly untuk menyerangnya, masih berjuang untuk menghilangkan cairan asam itu dari tubuhnya. "Ototku, kiloan mereka menghilang. Ototku yang sudah kulatih susah payah," kata Daxin sambil meneteskan air mata. Dan tiba-tiba, di saat Daxin sedang merengek kesakitan, Golden Supreme dengan tubuh berototnya menghampiri Daxin dan berkata, "Ayolah, kau kehilangan semangat karena serangan itu, lalu nangis dan kabur dari musuh. Pahlawan kelas S apaan itu?" kata Golden Supreme. Melihat Golden Supreme berdiri di depannya, Daxin seperti melihat malaikat. Ia terkejut karena menyaksikan otot dari Golden Supreme yang lebih besar dan berkilau dari miliknya. "Tidak, ini tidak mungkin. Mustahil," kata Daxin. Melihat Daxin yang masih mengagumi ototnya, tiba-tiba Golden Supreme langsung menjotos Daxin. Daxin pun terpental jauh hingga ia berada di dekat Atomic Samurai, Yayan, dan Spring Mustacho berdiri. Akibat pukulan dari Golden Supreme yang mendarat di wajahnya, membuat wajah Daxin benjo-benjo. Dari kejauhan sambil mengepalkan tangannya, Golden Supreme berkata, "Sangat lemah." Di sisi lain, Fuhrer Ugly yang sedang melarikan diri dari keganasan Golden Supreme dan Homeless, ia berkata, "Sial, sial, sial, sialan itu. Nikmati saja selagi bisa. Perasaan kalah ini membuat tubuhku semakin kuat. Aku tidak peduli, akan kulumat mereka berdua," gerutu Fuhrer Ugly. Lalu Fuhrer Ugly melanjutkan, "Tapi pertama aku harus makan enak. Hehehehe. Silver Fang, saat aku menemuimu, akan kulahap dengan lambat dan nikmat," lanjut Fuhrer Ugly. Melihat Fuhrer Ugly yang menjauh,
Sisa-sisa Black Supreme yang tidak bergabung menjadi Golden Supreme melihat keberadaan Fuhrer Ugly dan berkata, dia kira bisa kabur begitu saja. Kita tahu kalau dia makan akan menjaga bentuk tubuhnya yang seperti itu. Kita awasi dulu, lalu kita sergap, dan kita biarkan dia mengering, kata Black Supreme. Sisa-sisa dari Black Supreme yang tidak ikut bergabung dengan Golden Supreme masih sekitar 10 ribuan Black Supreme. Dan tiba-tiba, belum sempat Black Supreme akan menyerang Fuhrer Ugly yang mencoba kabur, mereka dikejutkan dengan seseorang dengan tongkat baseball yang menyapa mereka. Hei, kalian dari asosiasi monster kan? Kalian tahu pemburu pahlawan di sekitar sini? Nampaknya seseorang bertongkat baseball itu adalah Metal Bat, pahlawan kelas S peringkat 15 yang telah sampai di medan pertempuran untuk ikut membantu bertarung. Melihat Metal Bat ada di sana, Black Supreme pun berkata, siapa kau? Dan siapa yang peduli? Kata Black Supreme. Dan tiba-tiba 4 Black Supreme secara bersamaan memukul Metal Bat dengan cukup keras. Tanpa bisa menghindar, Metal Bat pun menerima pukulan tersebut. Namun dengan tekadnya yang membara, ia lalu melayangkan tongkatnya ke arah Black Supreme yang tadi memukulnya. Tuing! Black Supreme yang memukul Metal Bat pun lenyap seketika. Setelah memukul Black Supreme, Metal Bat berkata, sial, aku belum dapat informasi apapun dari mereka, kata Metal Bat. King yang juga berada di sana bersama Metal Bat muncul dari balik batu setelah Metal Bat berhasil mengalahkan Black Supreme. Lantas, melihat King muncul, Metal Bat lalu mengajak King untuk berpencar dan mencari monster yang kabur. King pun hanya melongo mendengar Metal Bat mengajak untuk berpencar, dan scene pun berpindah ke pertarungan lain. Homeless Emperor yang melihat keberadaan dari kelompok Atomic Samurai tiba-tiba melancarkan serangannya dengan cara menghujani kelompok Atomic Samurai dengan hujan laser. Kilauan cahaya muncul dari atas mereka. Yayan dan Spring Mustacho bersiap-siap untuk pedang mereka, tak terkecuali dengan Atomic Samurai. Dengan lihai, mereka bertiga menebas serangan dari Homeless. Di sisi lain nampak pertarungan lain antara Genos dan Tatsumaki yang melawan Black Supreme. Nampaknya mereka kewalahan dan tak berdaya melawan Black Supreme yang jumlahnya tidak masuk akal. Kemudian di tempat persembunyiannya di bawah tanah, Chill Emperor membuat laporan kepada Dr. Bovoy atau Metal Knight melalui telepon genggamnya. Chill Emperor berkata, lapor status misi utama untuk menyelamatkan tawanan dari markas asosiasi pahlawan telah sukses. Dan sekarang misi kami berubah menjadi membasmi semua monster. Dengan telekinesis milik Tatsumaki, markas bawah tanah mereka sudah hancur. Dan sepertinya pemimpin mereka juga telah kalah. Sejumlah monster tingkat cadre telah muncul. Melihat Tatsumaki kelelahan dan pada batasnya, Mr. Zombie Man dan Amaimas disergap, kondisi mereka sekarang tidak diketahui. Sedangkan aku hampir mati dan berhasil kabur dari bawah reruntuhan. Sekarang ini, aku memprediksi kalau asosiasi pahlawan dalam kondisi kritis. Metal Knight, bukan, Dr. Bovoy, kekuatan yang kau punya sangatlah tinggi. Jika kau tidak bisa bekerja sama dengan asosiasi pahlawan di sini, kau mungkin dianggap pengkhianat karena kau adalah bagian dari kami. Sekaranglah waktunya untuk bekerja sama dengan kami, dan juga oksigen di sini akan habis dalam 10 menit. Jika aku mati, aku ingin menambahkan Mr. Zombie Man sebagai pemimpin asosiasi pahlawan di bidang pemikiran psikologis, tulis Chill Emperor dalam pesannya. Chill Emperor kemudian mengirim pesannya ke Dr. Bovoy. Dengan kondisi yang kekurangan oksigen, Chill Emperor pun kesulitan bernafas. Dan tiba-tiba ketika Chill Emperor mengharapkan seseorang untuk datang menolongnya, muncul puri-puri prisoner yang berhasil menemukan Chill Emperor di bawah reruntuhan. Chill Emperor Kyun, kata puri-puri prisoner. Melihat puri-puri prisoner yang datang secara mengejutkan, Chill Emperor dibuat kaget dan tanpa sengaja menjotos wajah puri-puri prisoner. Dan scene pun berpindah ke pertempuran Genos dan Tatsumaki yang melawan Black Supreme. Nampak terlihat tubuh Genos dibuat hancur lebur seperti tape, dan Tatsumaki yang terkapar tak berdaya di tangan Black Supreme yang jumlahnya ribuan. Ada apa? Hehehehe, tak bisa kabur dari kami, kata Black Supreme. Dan tiba-tiba muncul suara aneh yang membuat perhatian Black Supreme teralihkan. Dari atas bebatuan muncul sosok yang berdiri dengan gagah seperti menantang Black Supreme. Nampaknya ia adalah pahlawan terkuat di bumi, yaitu King. Dan suara yang didengar oleh Black Supreme itu adalah suara King Engine.
Dan tiba-tiba kemunculan dari King itu pun menjadi akhir dari scene ini. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan ketika manga terbarunya sudah rilis. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.